액션 let's go 저 건물을 찾으러 영희야, 문제를 갖고 학업에 전진할 것을 갑니다. 자, 범인이 흉기를 들고 나를 공격할 때 다시 나 무식해. 너 입으로 나올 수도 있어. 나 좀 특별한 일 하고 싶어. 살인될 확률이 가장 높은 시간을 뭐라고 부르는지 아는 사람? 크리티컬 아워입니다. 빙고. 오, 배운대로 해봐. 좋대. 가위바위보. 기다리면 너무 늦을 것 같은데? 못 찾아도 하는 데까지 한번 해보자. 가자. 수사의 세 가지 방법. 그거 써볼까? 피해자 중심 수사, 물품 중심 수사, 현장 중심 수사. 몰라, 과학 수사. 와. 사람 목숨보다 절차가 중요해요. 너네 경찰 아니야. 아직 학생이야. 뭐라고? 하기수라 일어나. 얼굴에서 뭐가 흘러. 피. 어쩐지. 뜨거워. Midnight Runners bercerita tentang dua orang laki-laki yang mempunyai latar belakang berbeda yang bertemu secara tidak sengaja saat menjadi mahasiswa Universitas Kepolisian Nasional Korea. Mereka yang awalnya tidak akur dan tidak saling mengenal, kemudian menjadi sahabat baik setelah melewati masa pelatihan. Suatu hari, Ki-jun dan Heol meminta izin kepada kepala pelatihan akademik untuk keluar dengan alasan kehidupan asmara. Di saat perjalanan pulang menuju ke asrama, mereka tidak sengaja menyaksikan aksi penculikan seorang gadis. Saat ingin mengejarnya, mereka tertinggal jauh. Namun, Heol yang mengetahui plat mobil tersebut melaporkan kepada kepolisian terdekat. Akan tetapi, ternyata plat nomor tersebut ilegal. Mereka mencoba melaporkannya, namun pihak kepolisian terus mengabaikan laporan tersebut dan lebih berfokus pada laporan penculikan putri seorang pejabat. Di titik ini, mereka merasa bimbang karena posisi mereka yang masih sebagai mahasiswa pelatihan kepolisian yang tidak boleh melakukan penyelidikan. Namun, mereka tetap nekat mencari tahu sendiri tentang penculikan tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan tempat penculikan tersebut dan mereka tidak menduga bahwa sekelompok penculik tadi adalah sindikat mafia yang ternyata menjual sel telur dari para gadis muda ke klinik kesuburan. Kemudian, keduanya pun berusaha menyelamatkan para sandera tersebut. Namun, mereka berhasil ditahan oleh para penjaga dan sempat tertangkap oleh mereka. Di saat para penjaga lengah, mereka berhasil melarikan diri dan melaporkan ke kantor polisi terdekat. Namun, polisi yang berjaga mengabaikan laporan mereka. Ki-jun dan Heol pun tak tinggal diam. Mereka menghubungi Profesor Yang. Setelah itu, Profesor Yang mendatangi tempat kejadian. Namun sialnya, tempat itu telah kosong. Sehingga Profesor Yang menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian terdekat dengan prosedur yang rumit, yakni harus menunggu hingga 30 hari sejak laporan. Lalu, mereka kembali ke asrama bersama Profesor Yang. Kemudian, mereka berlatih dengan keras untuk mempersiapkan diri menghadapi para penjahat tersebut dan meminta bantuan kepada salah seorang staf pelatihan mereka dulu yang kini bekerja di bagian pengawasan atau CCTV. Lalu tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa posisi mobil tersebut telah ditemukan, yakni berada di klinik kesuburan. Mereka mendatangi klinik tersebut saat para penjahat menjual sel telur para gadis. Dan mereka berusaha untuk menghentikan operasi pengambilan sel telur yang sedang berlangsung. Mereka pun berhasil menyelamatkan para gadis. Mereka tidak takut akan dikeluarkan dari pendidikan, karena yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan para gadis. Namun nyatanya, mereka tidak dikeluarkan dari pendidikan karena sudah berbuat hal yang baik. Sebagai ganti hukuman, mereka harus mengulang pendidikan selama 1 tahun.
Umumnya kedua indung telur akan mencoba mematangkan sekitar 15-20 sel telur. Dari sekian banyaknya sel telur, hanya akan ada 1 atau 2 sel telur yang terus berkembang. Sampai pada saatnya ovulasi, hanya akan ada 1-2 sel telur yang akan dikeluarkan oleh ovarium menuju tuba falopi. Efek bagi penonton adalah kita bisa merasakan unsur yang menegangkan, di mana Ki-chun dan Hyol bertarung melawan para komplotan mafia untuk menyelamatkan para wanita yang diculik. Di dalam misi mereka, tak bisa dihindari kalau mereka sering dihabisi dan dikeroyok oleh sekelompok mafia. Disinilah adegan yang menegangkan terjadi. Ki-chun dan Hyol bertarung dan berjuang melawan para komplotan mafia tersebut. Kemudian di akhir cerita, mereka berhasil mengalahkan komplotan mafia tersebut dan berhasil menyelamatkan para korban-korban. Berkat kerja keras dan perjuangan yang mereka lakukan, Ki-chun dan Hyol mendapatkan penghargaan dari universitas. Ada beberapa pesan moral yang bisa kita petik dari film Midnight Runner ini. Yang pertama adalah tentang kisah persahabatan Ki-chun dan juga Hyol. Persahabatan yang dimulai dari kekonyolan mereka berujung pada persahabatan yang kuat sekali. Lalu yang kedua, jangan menyepelekan pelajaran apapun itu saat kita di sekolah ataupun tempat belajar yang lain. Karena ilmu atau pelajaran apapun itu pasti nantinya akan berguna di masa depan. Kemudian pesan yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ki-chun dan juga Hyol adalah mereka yang mementingkan keselamatan korban apapun resikonya nanti. Dalam hidup ini kita tidak selalu sendiri, selalu ada cara untuk peduli dengan orang lain, dan percayalah kepedulian itu nantinya akan berguna di masa depan juga. Dan yang terakhir adalah kita sebagai seseorang manusia, terutama perempuan, setidaknya membekali diri kita dengan ilmu bela diri, meskipun itu hanyalah ilmu bela diri dasar. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang ada dalam film, yaitu kasus penculikan. Dan juga janganlah kita keluar di malam hari, apalagi sendirian, karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang mengintai kita di luar sana. 달려 Ready for
action let's go